Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyan bi ghina'i bu'ath." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan di sisiku ada dua anak gadis yang sedang bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian bu'ath. Maksudnya di hari lebaran atau di hari Id ketika itu ada dua anak kecil, dalam sebagian riwayat min jiwaril ansar, yaitu dari budak-budak wanita dari kaum Ansar. Dua anak kecil yang sedang bernyanyi-nyanyi di rumah Aisyah. Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah dan mendapati dua anak kecil tersebut sedang bernyanyi-nyanyi. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa laysata bimughanniyataini," dan mereka berdua bukanlah penyanyi. Tapi memang ada dua anak kemudian nyanyi saja di rumah Aisyah. Fattaja'a alal firash, maka Rasulullah SAW pun masuk dan dia pun berbaring di atas tempat tidur. Wa hawwala wajhahu, kemudian beliau pun memalingkan wajahnya. Dalam sebagian riwayat wa taghashsha bi thawbihi wa tasajja bi thawbihi, beliau pun menutup wajahnya dengan bajunya. Wa dakhala Abu Bakrin, kemudian datanglah Abu Bakar yaitu ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, fantaharani, maka dia pun membentakku. Dalam sebagian riwayat fantaharahuma, maka Abu Bakar pun membentak kedua gadis kecil tersebut. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memandang kepada Abu Bakar, balik melihat Abu Bakar, faqala da'huma, biarkanlah mereka berdua, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ketika masuk, beliau marah, beliau berkata, "Abizmaratu syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apakah ada suara syaitan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Abu Bakar menyangka Rasulullah sallallahu sedang tidur. Karena Rasulullah SAW berbaring sambil menutup wajahnya dengan kain, sehingga Abu Bakar menyangka Nabi tidak tahu kalau ada dua anak kecil sedang bernyanyi-nyanyi. Dan Abu Bakar tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka nyanyian-nyanyian, maka dia pun menegur Aisyah dengan berkata, "Amizmaratu syaitan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apakah ada suara syaitan, yaitu nyanyian-nyanyian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi tidak tidur. Fa aqbala alaihi, Rasulullah SAW pun menghadap ke Abu Bakar dan berkata, "Da'huma, biarkanlah mereka berdua. Teruskan nyanyian." Falamma ghafala, tatkala Abu Bakar lalai, ghamaztuhuma, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pun melirik kepada kedua gadis tersebut, fa kharajata, kemudian mereka pun berdua keluar dari rumah Aisyah. Kemudian Aisyah melanjutkan, "Wa kana yauma idin yal'abu Sudan ketika itu adalah hari Id di mana orang-orang Habasyah bermain-main bidarak wal hirab, bermain-main dengan menggunakan perisai-perisai dan juga dengan tombak-tombak mereka. Karena hari Id, orang-orang Habasyah yang berkulit hitam mereka sedang bermain-main di masjid-masjid. Fa imma sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahin tanzurin. Saya lupa apakah saya bertanya minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah saya lihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid, main-main tombak-tombak dengan perisai-perisai mereka, ataukah Rasulullah yang menawarkan, apakah kau ingin menonton mereka?" Faqultu na'am, aku berkata, iya. Fa aqamani wara'ahu wa khaddi ala khaddihi, maka Rasulullah SAW pun memberdirikan aku di belakangnya, di belakang Nabi SAW, itu dari rumah, di jendela, ya. Kemudian khaddi ala khaddihi, kemudian pipiku menempel di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa huwa yaqul dunakum bani arfidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkanlah permainan kalian wahai orang-orang Habasyah, Bani Arfidah. Hatta idza maliltu, tatkala aku sudah bosan menonton mereka, Rasulullah SAW berkata,
hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah. Aku berkata, na'am. Faqala idhabi, maka pergilah. Kata Nabi SAW, pergilah. Hadis yang panjang ini menjelaskan bahwasanya di antara sunnah atau perkara yang dianjurkan ketika lebaran adalah bersenang-senang dan bermain-main. Dengan syarat permainan tersebut tidak sampai pada derajat haram, tetapi permainan yang dibolehkan. Yang mungkin pada selain hari Id tidak dilakukan, namun pada waktu hari lebaran maka ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bukanlah kebiasaan Nabi dan para sahabat ada nyanyian-nyanyian setiap hari, tetapi ketika hari lebaran Rasulullah SAW membolehkan gadis-gadis kecil dan mereka bukan penyanyi boleh untuk menyanyi-nyanyikan dengan nyanyian bu'ath. Bu'ath adalah peristiwa peperangan yang sangat dahsyat, puncak peperangan yang terjadi antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, yang mereka berperang selama kurang lebih 120 tahun. Puncaknya terjadi peristiwa perang Bu'ath, dan itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Maka ketika itu banyak yang gugur dari dua kalangan, dan peristiwa tersebut menceritakan tentang keberanian mereka, ya, kemudian peperangan mereka, perjuangan mereka, sehingga sering dibangga-banggakan dan dibacakan ketika hari-hari yang menyenangkan seperti hari Id, walimah. Maka dua wanita kecil tersebut kita bernyanyi, maka topik nyanyian mereka tentang kepahlawanan, tentang perjuangan. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat, tugonniyani biduffin, mereka berdua bernyanyi dengan menggunakan rebana, dengan duf. Jadi duf dipukul dengan menimbulkan bunyi-bunyi, dan Nabi tidak melarang. Dan duf tersebut, kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak ada jalajil, yaitu tidak ada kerincingnya. Adapun kalau ada kerincingnya disebut dengan mizhar, dan itu hukumnya haram. Adapun mereka bernyanyi dengan menepuk-nepuk duf, rebana tanpa ada kerincing-kerincingnya, itu diperbolehkan. Akan tapi Nabi SAW memilih untuk tidak mendengar. Makanya Rasulullah SAW meskipun membolehkan, beliau menutup wajah beliau dengan kain. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengatakan, adapun orang-orang yang saleh, mereka lebih memilih untuk tidak mendengar hal tersebut meskipun dibolehkan. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengingkari, maka beliau melihat kebiasaan Nabi tidak mendengar hal tersebut, dan beliau mengatakan, amizmarus syaitan inda Nabi SAW, apakah ada suara syaitan? Mizmar maksudnya suara yang indah, nyanyian-nyanyian diperdengarkan di hadapan Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak melarang, Nabi membolehkan karena itu adalah hari Id. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh ada nyanyian seperti itu yang isinya positif, namun dilakukan ketika hari menyenangkan seperti hari Id, seperti walimatul urs dan hari-hari yang menyenangkan lainnya, maka ini tidak dilarang. Kemudian juga ternyata ketika hari Id ada orang-orang Habasyah yang bermain-main di masjid, bahkan mereka bermain-main dengan tarian-tarian singkat seakan-akan latihan perang. Mereka memegang tombak-tombak kecil namanya hirbah, kemudian seakan-akan ingin menyerang, sebagian berusaha untuk menangkis. Mereka menari-nari di Masjid Nabawi. Dan dalam riwayat Nabi SAW ternyata yang menawarkan kepada Aisyah untuk memandang mereka. Kata Rasulullah SAW, ya Humaira, atuhibbin an tanzuri ilaihim, wahai Humaira, wahai Aisyah, apa kau ingin menonton mereka? Maka Aisyah berkata, na'am. Maka Rasulullah SAW pun memberdirikan Aisyah di belakang Nabi SAW. Dalam riwayat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa dzaqani ala atiqihi, daguku di atas pundaknya, wa asnadtu wajhi ila khaddihi, dan aku menempelkan wajahku di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat Aisyah berkata, wa ma bi hubbun nazar ilaihim, aku sebenarnya tidak ingin nonton mereka, walakin ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu minni wa makani lahu. Sebenarnya aku tidak ingin nonton mereka, tapi agar para wanita tahu bahwasanya bagaimana kedudukanku di sisi Nabi dan bagaimana kedudukan Nabi di sisiku. Mumpung lagi di hadapan banyak orang, nempel pipi di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah ingin perlihatkan bahwasanya Nabi mencintainya dan dia pun mencintai Nabi. Bahkan Nabi berkata, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, la ta'jal, belum ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, hasbuk, cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, la ta'jal, jangan buru-buru wahai Rasulullah. Bukannya aku ingin nonton mereka, tapi ingin memperlihatkan bagaimana cinta antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Dalam sebagian riwayat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa ahwa ilal hasba, dia pun mengambil kerikil, fazajarahum, kemudian dia bentak orang-orang Habasyah, kemudian fahasabahum, dia pun melempar mereka dengan kerikil-kerikil, suruh berhenti. Ternyata ada Nabi SAW, Nabi pun berkata, da'hum ya Umar, wahai Umar, biarkan mereka bermain, fa innahum banu Arfidah, karena sungguhnya mereka adalah Banu Arfidah. Arfidah adalah nama nenek moyang mereka. Yaitu Rasulullah SAW ingin menyatakan, wahai Umar, itu kebiasaan orang-orang Habasyah. Mereka kalau lagi hari senang-senang, hari lebaran, mereka ungkapkan dengan bermain-main peperangan seperti yang mereka lakukan di Masjid Nabawi. Sehingga Rasulullah membolehkan mereka untuk bermain-main ketika itu. Dalam sebagian riwayat, maka Rasulullah SAW berkata, lita'lamal yahud anna fi dinina fushah. Wa inni bu'istu bil hanifiyyati samha, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan dan aku diutus dengan tauhid dan kelapangan. Bil hanifiyah itu tauhid, jauh dari kesyirikan, bis samha dengan agama yang mudah, tidak seperti agama Yahudi, agama yang kencang, yang ketat, terlalu berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya di hari lebaran diperbolehkan untuk bersenang-senang dan memberi kelapangan kepada keluarga, bahkan bermain-main, salah satu syiar daripada syiar hari lebaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani, syukru lahu ala taufiqi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, ternyata penduduk Madinah punya 2 hari yang mereka bermain-main di 2 hari tersebut. Faqala, Rasulullah SAW bertanya, ma hadzanil yaumani? Apa 2 hari ini kalian bersenang-senang? Maka mereka berkata, yaumani nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini adalah 2 hari yang kami bermain-main ketika di zaman jahiliyah. Sebagian ulama menyatakan 2 hari tersebut adalah yaum Nairuz wa Mihrajan. Nairuz adalah hari awal tahun Syamsiyah, tetapi bagi orang-orang Persia, tetapi dimulainya bukan Januari, dimulainya awal sekitar bulan Maret. Kemudian Mihrajan juga hari musim kharif, ya. Jadi intinya mereka punya 2 hari yang mereka bermain-main, tanggalan Syamsiyah, ya, Masehi, tetapi awal tahun bagi mereka dimulai di sekitar bulan Maret. Kemudian mereka bermain-main di 2 hari tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian menggantikan 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari tersebut, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya bersenang-senang pada hari Id adalah perkara yang dianjurkan, bahkan merupakan syiar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, li ta'lamal yahud, agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Maka hal-hal yang tidak dilakukan di luar hari Id dilakukan di hari Id, seperti bermain perang-perangan, bahkan di Masjid Nabawi, kemudian mendengar nyanyian-nyanyian, memukul duf, yaitu rebana, ya. Maka ini diperbolehkan dengan syarat permainan tersebut tidak sampai pada derajat haram. Tidak sampai derajat haram, seperti dengan mizhar, yaitu duf yang ada kerincingnya, ini diharamkan oleh para ulama. Apalagi dengan alat-alat musik yang lebih parah daripada itu. Sedangkan duf yang ada kerincingnya saja diharamkan, apalagi seruling, apalagi alat-alat musik yang lain, apalagi kemudian sampai bermain-main sehingga terlihat aurat, dan hal-hal yang sampai pada derajat haram, maka tidak diperbolehkan. Islam bolehkan permainan, tapi tidak boleh sampai pada derajat haram. Kemudian juga hadis ini menjadi dalil bahwasanya Nabi telah berkata, fa inna Allah qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan 2 hari raya ini dengan 2 hari raya yang lebih baik. Ketika Nabi mengatakan telah digantikan, berarti tidak boleh lagi dilakukan. Sehingga para ulama mengatakan hari Id selain Idul Fitri dan Idul Adha, maka haram dilakukan.
Karena Rasulullah SAW mengatakan dua hari tersebut meskipun tradisi mereka, namun Allah telah menggantikan dengan dua hari raya yang lebih baik. Oleh karena ma'asyiral muslimin, insyaallah besok kita semua akan melakukan Id, hari lebaran, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita buka dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa beri kelapangan kepada anak istri, kesenangan mereka, buat anak-anak merasakan ini hari lebaran. Jangan buat mereka sedih, jangan buat mereka menangis, buat mereka tertawa dan gembira, sehingga mereka tahu bahwa dalam Islam ada kelapangan, ada hari-hari yang membahagiakan. Setelah sebulan beribadah, mereka berusaha payah untuk melawan hawa nafsu mereka. Ya, kemudian pada hari esok adalah hari kesenangan bagi mereka. Semoga kita semua tercatat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.